Pak. Kiri. Oke. Oke ya, udah ya, cukup ya. Yuk, kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Satreskrim yang baru, AKBP Yusatio. Sebelah kiri saya ada Mas Baim Wong, kemudian Kanit Jatandras, AKP Febi Mahlevi. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus penipuan dan penggelapan yang berkedok Indonesia giveaway Baim Wong dan Paula. Cerita ini berawal pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, di mana tim Tiger pada saat melaksanakan patroli di wilayah terminal Tanjung Priok melihat ada 2 orang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian didekati oleh tim Tiger, dilakukan pemeriksaan. Lebih meningkat lagi kecurigaan anggota ini ketika yang bersangkutan akan diperiksa handphonenya, dia mengelak, mencoba untuk menghapus sesuatu. Lalu terjadilah perebutan antara tim Tiger dengan TSK. Setelah berhasil diamankan handphone oleh anggota tim Tiger, dilihat isi WA-nya, disitulah baru dijumpai ada beberapa buah percakapan yang merupakan kasus penipuan, di mana yang bersangkutan seolah-olah menjadi Baim Wong yang menawarkan Indonesia giveaway dengan memberikan imbalan sebesar 30 juta. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu pertama-tama dengan membuat akun Facebook atas nama Baim Wong. Setelah membuat akun tersebut, kemudian yang bersangkutan masuk ke grup Indonesia Giveaway. Setelah masuk di dalam grup Indonesia Giveaway, dia melakukan serangan-serangan kepada calon-calon korbannya dengan iming-iming akan memberikan imbalan sebesar 30 juta dengan persyaratan harus mengikuti atau melengkapi persyaratan sesuai dengan yang diberikan oleh admin. Untuk bisa ikut maka harus melakukan WA, melakukan WhatsApp, chatting WhatsApp dengan nomor handphone yang diberikan. Setelah melakukan WhatsApp, disitulah tipu daya itu diterapkan, yaitu para korban ini diminta untuk mentransfer sejumlah uang besarannya 100.000 ke rekening atas nama LH, rekening BNI, BCA, dan rekening BNI atas nama MZ. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, motif yang terjadi pada kasus ini adalah semata-mata karena masalah ekonomi, sehingga yang bersangkutan
mencoba melakukan penipuan dengan penggelapan dengan cara seperti ini. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 378 dan 310 KUHP serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya berpesan kepada seluruh masyarakat dan warga Indonesia agar menghindari kejadian ini terulang lagi. Maka kami dari kepolisian memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya apabila ada orang yang mengiming-imingi hadiah puluhan juta, ratusan juta dengan cara-cara yang mudah. Cek dan recheck kembali, apabila perlu bisa mendatangi kantor polisi terdekat untuk melakukan cross check. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Ya. Sudah ada korban yang melapor atau sudah ada korban dari yang mereka lakukan? Sudah ada korban yang dari korban yang bersangkutan yang diminta uang, sudah membuat laporan kepada kita. Jumlah korbannya Pak? Jumlah korban yang membuat laporan sekitar 10 orang dan kerugian itu jutaan rupiah dan keuntungan yang dia peroleh puluhan juta. Pelaku sudah berapa kali? Ya, pelaku yang pertama ini kasus yang dia buat. Ya, dia melakukannya mulai pada tanggal 27 November 2020. Hasil penipuannya itu digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mereka juga mengkonsumsi sabu serta bermain judi. Ya. Setelah diselidiki apakah hanya Pak Ibu kartis yang dicatut atau banyak kartis lain? Untuk sementara baru Mas Baim Wong. Ya, berdua. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup kita angkat barang buktinya ya. Boleh. Mungkin Baim Wong Pak, mungkin mau komentar Pak Baim Wong. Oke. Ya. Sebenarnya terima kasih buat tim Tiger sebenarnya Polres Jakarta Utara yang sudah menangkap. Karena sebenarnya kenapa saya ada bisa di sini, saya itu sebenarnya diresahkan sudah lama sih, hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episode kita tidak mendapatkan untung. Jadi memang ini pure benar-benar acara sosial dengan cara saya bagaimana berbagi ke kenapa namanya Indonesia Giveaway juga memang buat Indonesia. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dan tadi saya tidak pernah menggubris ya, saya kira 1-2 orang, tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis, ada Teguh Zaki, Mela dari Ricardo, ada Valina Estemat, semuanya WhatsApp saya, bener nggak ini? Gue dapat. Ini yang akhirnya setiap episode di Indonesia Giveaway pun saya mencoba untuk bilang jangan percaya dengan penipuan ini. Cuman nggak pernah ada hasil apapun dan malah semakin banyak. Jadi saya benar-benar penasaran sih, makanya saya juga sangat penasaran banget dengan motif kedua orang ini sebenarnya. Penasaran banget, karena itu sangat merasakan saya dan juga tim. Dan yang paling utama juga menjelekkan nama saya juga, karena tanpa mereka sadari banyak yang menyalahkan. Sekarang gini loh, ketika itu tidak berhasil dibentuk oleh tim kita, mereka menjelekkan saya. Loh ini gimana sih? Kok dari tim lain tidak melakukan apa-apa sedangkan kita udah rugi? Tapi kita tidak tahu harus melakukan apa sebenarnya. Makanya dengan adanya ini, kenapa saya bisa di sini juga? Saya ingin kasih tahu kepada mungkin mereka berdua atau enggak, siapapun yang sudah melakukan ini, memang hukum itu ada pastinya. Dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara apa sih hukum yang
istilah setimpal lah dengan orang-orang seperti yang mungkin bagi mereka itu ini sesuatu hal yang kalau misalnya kita coba yuk kita tipu orang, kalau misalnya enggak ya udah deh nggak apa-apa, kita cuma lagi sesuatu hal yang gampang ya. Tapi ketika mereka tahu hukum yang ada di Indonesia itu memang ada, dan saya makanya mau di sini tuh mau tahu, dan kenapa saya juga membuat laporan ya Pak ya. Saya membuat laporan mengenai kasus ini karena sudah meresahkan kita semua. Jadi bukan berarti saya apalah yang mungkin tidak pernah saya berpikiran seperti itu sama sekali. Tapi kalau sudah meresahkan saya dan juga niatan baik tim saya dan juga saya pribadi kepada orang lain di masa pandemi ini disalahgunakan, saya sebenarnya sedih sih. Oh, malah jadi berbalik begini ya sama saya. Itu aja sih saya. Kerugian baik paling, tapi kalau untuk materi itu sebenarnya enggak, tapi banyak loh Mbak, banyak banget yang sudah tertipu, banyak juga yang sudah mengirim 3 juta, 5 juta, 100 ribu, 50. Jadi mereka itu beraneka ragam ya, ada minta ATM, ada minta uang transport, ada minta uang pajak, ada minta, karena saya hadiah sama saya tidak ada pajak sama sekali, pajak tanggung saya pribadi ya. Ada yang nggak tahu 5 juta 3 juta saya juga nggak tahu itu apa, tapi banyak banget. Soalnya sebelum ini udah ngobrol sama belum sama sekali, makanya saya pas tadi ngeliat masih muda-muda banget ya. Saya juga kadang-kadang suka sedih sih kalau udah ngeliat muda-muda kayak begini, kayak masih banyak yang bisa dilakuin sama mereka berdua ya. Sedih sih saya, karena saya sudah banyak turun ke jalan dan yang perlu dibantu itu orang-orang yang 80 ke atas yang mereka masih kerja gitu ya. Tapi orang muda-muda gini kok masih nipu sih, juga bingung, sedih sih ngeliatnya beneran. Tanggapan dari kakak sendiri gimana Mas Bayu? Tanggapan dari istri sendiri gimana mungkin soal pertambangan? Paula itu sebenarnya malah Paula yang pertama kali untuk selalu ngasih lihat ke saya. Saya terkadang orang itu saya bukannya tidak peduli, saya tuh selalu harus berpikiran positif di semua pekerjaan saya, karena setiap orang saya bertemu dengan orang yang berbeda, setiap saat bertemu dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi terkadang komen yang gak bagus atau kejadian gak bagus saya tuh terkadang gak baca. Tapi Paula yang sering menyebabkan saya, yang dilihat nih, ada yang tipu, ada yang, akhirnya saya sendiri yang istilahnya lama-kelamaan mana sih, tapi nggak ada yang bisa kita lakuin benar ya, karena bingung juga nangkepnya gimana. Oke. Dari pasca tertangkapnya 2 minggu ini masih menerima keluhan serupa nggak dari teman-teman artis? Masih ada penipuan? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Dari pelaku ini kan menggunakan mungkin dari penipuan ini digunakan untuk berjudi dan ini digunakan hasil penipuan ini buat berjudi dan menggunakan narkoba gimana? Itu saya juga kaget juga sih, cuman ya kalau awalnya salah pasti juga apa yang dilakuin juga pasti salah sih ya, dasarnya juga udah salah.